Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pemahaman pendekatan hadis klasik dan kontemporer. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tamara Sania Alia Wijaya. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Untuk itu langsung saja yang pertama, yaitu pengertian metode pemahaman hadis. Metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami atau menafsirkan hadis Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Komponen yang harus ada atau harus terpenuhi yaitu yang pertama subjek, yang kedua objek, yang ketiga metode atau langkah kerja, yang keempat adalah landasan dasar. Sejarah pemahaman hadis. Sejarah pemahaman hadis muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabdanya kepada para sahabat. Awal mula perkembangan studi hadis mempunyai dua pembahasan esensial, yakni sanad dan matan. Dalam perkembangannya, hadis terbagi menjadi dua, yakni klasik dan kontemporer. Yang menjadi pembahasan pertama dalam kesempatan kali ini, yaitu saya akan membahas mengenai periode klasik. Periode ini adalah periode pembentukan wajah awal metode pemahaman hadis. Usaha ini merupakan rintisan yang dimulai dari lahirnya penilaian adanya pertentangan atau kontradiksi satu hadis dengan hadis lain dan upaya pemecahan beberapa hadis yang dipandang sulit untuk dipahami. Maka dengan sebab itu, lahirlah pada periode awal ini beberapa kitab hadis baik syarah ataupun upaya penjelasan makna secara ringkas tentang hal itu. Didapati ulama besar dalam pengkajian pemahaman hadis. Yang pertama adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dengan karyanya Ikhtilaf al-Hadis, dalam karyanya ini ia mengembangkan pemahaman hadis berbasis aspek kontradiktif dalam hadis. Beliau menggunakan 3 cara dalam meneliti hal ini, yaitu yang pertama menggunakan metode al-jam'u atau kompromi, yang kedua al-tarji atau menggunakan suatu dalil atas dalil lain, dan yang ketiga ada an-nasak atau menghapus atau pembatalan suatu dalil. Dan yang kedua ada Ibnu Qutaibah. Dan Ibnu Qutaibah dalam karyanya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis, ia memaparkan penyelesaian dalam memahami hadis yang saling bertentangan sehingga di dalam pemahaman yang sesuai dengan kandungan yang sebenarnya dari pesan Nabi. Dalam upaya menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif, Ibnu Qutaibah merumuskan beberapa langkah. Langkah yang pertama yakni identifikasi hadis. Identifikasi hadis ini berupa status hadis, meski diakui identifikasinya tidak mendetail, tidak menggunakan tahrij, hanya mengandalkan status hadis, semisal sahih, hasan, atau dhaif, ataupun menolak karena bukan hadis. Yang kedua yaitu melihat asbab al-wurud. Untuk meneliti hadis, penting untuk mengetahui asbab al-wurudnya, sebagai memahami pesan-pesannya dan menggali kemungkinan makna lain yang dirujuk dalam latar ketika hadis disabdakan. Yang ketiga adalah melakukan takwil. Melakukan takwil terhadap salah satu hadis dan bertentangan. Ketika terdapat 2 hadis yang bertentangan, ada kalanya ia hanya mentakwil salah satu agar pemahaman yang satu dapat sejalan dengan hadis yang lainnya. Yang keempat yaitu memperkuat takwilnya dengan ayat Al-Quran, hadis lain, bait syair, logika, fakta sejarah, dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah melakukan nasik mansuk. Bila tidak mungkin mentakwilkannya, maka dilakukan nasik mansuk atau melakukan tarji, dan hal ini dijadikan alternatif terakhir yang digunakannya berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang lebih mendahulukan metode jam'u tarji ini. Dan selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama ada pendekatan yang digunakan oleh Imam Syafi'i, ada aspek kebebasan atau kita menyebutnya sebagai hermeneutika. Yang kedua ada aspek asbabul wurud atau dapat kita pahami sebagai sejarahnya atau latar historisnya. Dan yang ketiga berdasarkan keadaan sosial atau budayanya. Adapun contoh hadis dalam materi kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad ibnu Sobah, dari Khalid ibnu Abdullah, dari Amr ibnu Yahya, dari Ibnu Umarah, dari Abdullah ibnu Zaid ibnu Hashim al-Ansyari, bahwa ia ditanya seseorang, dapatkah engkau menunjukkan kepada kami cara wudhu Rasulullah? Abdullah ibnu Zaid ibnu Hashim menjawab, iya, aku dapat menunjukkan padamu. Kemudian ia membaca niat wudhu dan membasuh kedua tangan 2 kali, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau intisqa 3 kali, kemudian membasuh muka 3 kali, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dengan kedua tangannya dari depan hingga belakang, dimulai dari awal tumbuh rambut sampai akhirnya, kemudian dikembalikan lagi ke depan, kemudian mencuci kakinya.
Hadis di atas menjelaskan tentang tata cara berwudu yang dijelaskan dengan cara mempraktekannya secara langsung oleh Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim kepada sahabat lainnya, dan dituliskan oleh Imam Muslim dalam karya terbesarnya yaitu Sahih Muslim. Budaya semacam itu juga terjadi pada masa tabi'in. Aktivitas syarah hadis tidak berjalan secara formal karena mereka masih memahami asbab al-wurud al-hadis dengan baik. Kegiatan syarah hadis secara formal juga menjadi kebutuhan primer sebab masih banyak tabi'in yang ahli dalam bidang hadis serta dapat dijadikan sandaran dalam setiap masalah yang muncul pada masa itu. Sekian materi mengenai periode klasik. Untuk periode kontemporer akan saya sampaikan dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.